Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak Umi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua kan? Ada yang tidak datang hari ini? Alhamdulillah, hari ini datang semua ya. Ayo, Umi mau tanya nih, kira-kira ada yang tahu tidak hari ini pembahasan kita tentang apa? Iya, hari ini kita belajar tentang belajar akhlak terpuji, yaitu berperilaku adil. Sebelum kita memasuki pada pembahasan kita kali ini, Umi ingin menyampaikan terlebih dahulu, yaitu tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran dengan model Problem Based Learning atau PBL, peserta didik dapat memahami pengertian adil, serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masuk kita pada pengertian berakhlak terpuji. Berakhlak terpuji berarti memiliki perilaku, sikap, dan budi pekerti yang baik serta mulia, yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Berakhlak terpuji disebut juga dengan akhlak mahmudah serta akhlakul karimah. Masuk kita pada subbab selanjutnya, yaitu pengertian adil. Adil menurut bahasa artinya berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Sedangkan menurut istilah, adil adalah meletakkan segala urusan pada tempat yang sebenarnya, tanpa ada aniaya. Adil berarti seimbang atau tidak memihak dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan. Dengan demikian, orang yang adil selalu bersikap tidak memihak kepada siapapun, kecuali kepada kebenaran. Bukan berpihak kepada teman, keluarga, saudara, suku, bangsa, maupun agama. Adapun dalil tentang keadilan yaitu di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi, dari dalil di atas, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku adil. Karena apa? Karena adil dekat dengan takwa. Masuk kita pada contoh perilaku adil di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Bisa kita lihat pada gambar-gambar yang ada di depan. Yang pertama, yaitu gambar sebuah keluarga yang harmonis, di mana mereka dalam keadaan senang dan gembira, tertawa bersama-sama tanpa ada memihak antara kedua anak mereka. Yang kedua adalah perilaku adil di sekolah, di mana setiap kelompok diberi arahan oleh guru-guru mereka, tanpa ada memihak kepada yang pintar dan yang tidak pintar. Yang ketiga adalah perilaku adil yang ada di masyarakat. Contohnya yaitu seorang hakim, di mana hakim tersebut mendengarkan pembelaan dari seseorang. Jadi nak, berlaku adillah
kamu dimanapun kamu berada, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Mengapa adil penting menurut Islam? Ya, karena dengan adil dapat membentuk masyarakat yang menyelamatkan, yang membawa rahmat kepada seluruh alam semesta. Dengan makna yang pertama, seorang muslim harus bersikap adil dan jujur kepada diri sendiri, kerabat dekat, kaya dan miskin. Penilaian, kesaksian, dan keputusan hukum hendaknya berdasarkan kepada kebenaran, walaupun kepada diri sendiri. Yang kedua, keadilan adalah milik seluruh umat manusia tanpa memandang suku, agama, status jabatan, ataupun tingkatan sosial. Oleh karena itu, seorang muslim wajib menegakkan keadilan hukum dalam posisi apapun, baik sebagai hakim, jaksa, polisi, maupun saksi. Dan yang ketiga, di bidang yang selain persoalan hukum, keadilan bermakna bahwa seorang muslim harus dapat membuat penilaian apa adanya dan kritis kepada siapapun, mengakui adanya kebenaran, kebaikan dan hal-hal positif yang dimiliki kalangan lain yang berbeda agama, suku, dan bangsa, dan dengan lapang dada membuka diri untuk belajar secara bijaksana. Lanjut kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu manfaat bersikap adil. Adapun manfaat bersikap adil, yang pertama adalah mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kedua memperoleh keberkahan hidup, yang ketiga disenangi oleh banyak orang, yang keempat mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat, dan yang terakhir terwujudnya masyarakat tentram, aman, dan damai. Jadi nak, jika kita berperilaku adil dimanapun kita berada, insya Allah banyak manfaat yang akan kita rasakan, baik di dunia dan di akhirat, insya Allah. Sampai di sini dulu video pembelajaran saya kali ini. Saya harap anak-anak semua dapat menerapkan perilaku adil dimanapun kalian berada, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Terakhir, kata mutiara dari saya, keadilan adalah fondasi dari setiap hubungan yang baik itu dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.